Lalu mereka didahului oleh mobil tersebut, alias mobil tersebut meninggalkan mereka gitu ya. Namun anehnya, beberapa saat kemudian mobil VW kuning ini kembali muncul dari belakang mereka. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng-geng, di Indonesia tempat-tempat horor, tempat-tempat angker itu bisa dibilang banyak banget. Dan ya bagi sebagian masyarakat Indonesia, hal ini bukan lagi hal yang tabu atau mungkin hal yang asing gitu ya. Malah sebagian dari masyarakat Indonesia berani menantang atau menjadikan tempat tersebut sebagai wisata horor. Jadi orang-orang Indonesia ini memang nyalinya gokil-gokil ya geng. Saking banyaknya nih ya, ada Menara Saidah, Rumah Darmo, terus ada Bandung Medical Center, banyak lagi, dan masing-masing daerah punya ceritanya masing-masing. Nah, lalu bagaimana dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia? Ada yang dari Malaysia di sini? Coba deh, tinggalkan komentar di bawah bagi teman-teman yang berasal dari Malaysia. Tim Kamar Jerry sudah merangkum beberapa cerita tentang tempat-tempat angker atau tempat-tempat horor yang ada di Malaysia. Dan tempat-tempat ini bisa dikatakan tidak kalah seremnya atau tidak kalah horornya dengan tempat-tempat yang ada di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu nih geng. Ada apa aja sih di Malaysia? Yang pertama, Jalan Tol Karak di Malaysia. Setiap jalan tol itu memiliki ceritanya masing-masing, mulai dari kemacetan, tabrakan berdarah, ya kan, kecelakaan-kecelakaan lainnya gitu ya. Bahkan beberapa jalan tol juga sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Sebab sering sekali terjadi kecelakaan di tempat tersebut, membuat tempat itu dipercaya dihuni oleh makhluk astral atau makhluk mistis yang membuat orang-orang kecelakaan di tempat tersebut. Nah, salah satu contohnya terjadi di Malaysia, jalan tol yang bernama Tol Karak. Dilansir dari SAIS, Kamis 15 Agustus 2019, ada sebuah tempat yang sangat-sangat menyeramkan dan menakutkan di jalan yang menghubungkan antara Kuala Lumpur dan Genting Highline itu. Cerita pertama yaitu ada sebuah keluarga yang sedang melintasi jalan tersebut. Tiba-tiba saja di perjalanan, mobil mereka itu mogok geng. Situasi saat itu sangat-sangat sepi dan tidak ada kendaraan yang lewat. Lalu sang suami berusaha keluar dari mobil dan mencari bantuan darurat. Namun setelah berjam-jam menunggu, sang suami tidak kunjung kembali ke dalam mobil. Lalu barulah tiba-tiba muncul mobil petugas patroli dengan dua pengendara di dalamnya. Salah satu petugas yang berhenti di belakang mobil mereka. Jadi si polisi ini memberikan isyarat kepada keluarganya, kepada sang istri dan anak-anak pria yang keluar tadi. Para polisi ini meminta agar sang istri untuk tidak menengok ke belakang saat keluar mobil. Nah, si istri mengikuti isyarat polisi ini. Dia berjalan menuju mobil polisi. Dan karena penasaran, sesampainya di mobil polisi, si istri ini menoleh ke belakang geng, melihat ke arah mobil mereka. Di saat itu, dia kaget banget karena posisi mobil mereka sudah berlumuran darah ternyata. Dan melihat sang suami berada di atas kap mobil dalam kondisi tewas. Sampai saat sekarang ini, cerita tersebut sudah dikonfirmasi oleh beberapa orang. Cerita ini memang pernah terjadi dan real. Namun sampai saat ini belum diketahui apa penyebab sang suami tiba-tiba saja tewas di atas mobil mereka. Anjing, serem banget. Cerita selanjutnya terjadi kepada sebuah mobil VW kuning. Beberapa orang mengatakan mereka pernah mengalami kejadian yang sangat aneh, yaitu ketika mereka melintasi jalan tersebut, ada sebuah mobil klasik Volkswagen alias VW berwarna kuning menghalang-halangi jalan atau laju mereka, geng. Lalu mereka didahului oleh mobil tersebut alias mobil tersebut meninggalkan mereka gitu ya. Namun anehnya, beberapa saat kemudian mobil VW kuning ini kembali muncul dari belakang mereka. Dan kejadian ini terjadi berkali-kali sampai mereka merasa aneh dan mereka memastikan gitu ya, dari plat nomor, orang yang ada di dalam mobil Volkswagen tersebut gitu ya, masih sama dan itu masih mobil yang tadi yang melintasi mereka atau mendahului mereka. Gila, merinding banget ya. Hal ini terus berulang sampai akhirnya mereka tiba di tempat yang ramai. Barulah mobil kuning ini menghilang. Oke, anjir, nggak tahu lagi dah gue. Nah, kejadian selanjutnya adalah sosok kuntilanak.
Tak hanya di Indonesia, sosok kuntilanak ini sebenarnya juga menjadi sosok hantu yang sangat ditakuti di negeri jiran sana. Masyarakat Malaysia juga percaya atau pernah mengalami penampakan kuntilanak. Di Tol Karak ini, orang-orang yang melintasi jalan tol ini juga sering sekali melihat sosok kuntilanak, yang dimana kuntilanak ini diketahui adalah korban kecelakaan di tol tersebut, geng. Lalu ada cerita yang terakhir tentang Tol Karak gini, yaitu telepon dari seseorang yang mengalami kecelakaan ke radio favoritnya. Jadi dia nelpon ke salah satu stasiun radio. Ketika dia menelpon, dia mengatakan kalau dia dan keluarganya mengalami kecelakaan. Dan saat itu ketika dia menelpon, dia sedang menyaksikan keluarganya, seluruh keluarganya nih geng ya, meregang nyawa. Bener-bener sedang sakaratul maut. Namun di akhir telepon, dia mengatakan dia juga melihat dirinya sendiri sedang meregang nyawa. Lalu siapa yang nelpon? Nah, lalu pihak radio yang menerima telepon menganggap awalnya itu hanya sebuah gurauan. Paling nih orang iseng gitu. Mereka mikirnya gitu kan. Namun anehnya nih geng, keesokan harinya tiba-tiba saja berita tentang kecelakaan itu muncul di TV, muncul di surat kabar. Setelah dilihat oleh pihak radio ini ya, itu kejadiannya persis di jam yang sama, lokasi yang sama, sesuai deskripsi yang dikatakan oleh sang penelpon. Akhirnya pihak radio ini meminta kepada provider itu untuk mengambil rekaman. Kan kalau misalkan telepon itu pihak provider secara otomatis merekam semua pembicaraan kita kan. Ketika diminta data rekamannya untuk memastikan hal itu benar, ternyata rekaman dari pembicaraan mereka hanya terdengar suara sang penerima telepon, yaitu pihak radio. Jadi seolah-olah si penerima telepon atau orang radio ini kayak lagi ngejawab gitu geng, tapi pihak yang menelpon tidak ada suaranya sama sekali, seperti suara angin kosong. Wah gila, merinding parah. Dan mulai saat itulah dipercaya kalau memang kecelakaan ini adalah sebuah kecelakaan yang gak biasa, yang dimana kecelakaan ini telah membentuk atau melibatkan makhluk halus. Gimana teman-teman dari Malaysia mungkin pernah mendengar cerita tentang Tol Karak ini? Boleh tinggalkan komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut ke lokasi angker selanjutnya yang ada di Malaysia, yaitu First Hotel di Genting Highlands. Sebenarnya hotel ini adalah hotel yang instagramable, cocok untuk foto-foto. Namun tidak sedikit orang yang mengakui pernah mengalami hal-hal mistis di tempat ini. Bagi penggemar-penggemar mistis atau penggemar dunia horor, tempat ini sudah menjadi salah satu list buat mereka. Yang lebih menakjubkan lagi, hotel ini memiliki 6.000 buah kamar. Gila nggak lo? 6.000 geng. Dan beberapa kamar punya cerita horornya masing-masing. Dari kebanyakan pengalaman orang-orang yang menginap di sana, beberapa mengakui kalau mereka tuh sering sekali mendengar suara tangisan, suara rintihan gitu ya, dari beberapa ruang kamar yang ada di sana. Dan hal tersebut benar-benar membuat bulu kuduk kita merinding, geng. Lalu ada juga kejadian di mana sebuah penampakan sesosok hantu yang melompat dari tebing dan langsung menghilang. Lalu ada juga yang berkeliaran di sekitar koridor, dan juga ada yang mengambang atau terbang di luar jendela. Jadi energi negatifnya itu kuat banget di tempat ini, benar-benar horor. Dan kalau berbicara tentang reputasi horor, hotel ini sudah sangat-sangat terkenal di Malaysia. Tapi gue nggak tahu ya kenapa tetap bertahan dan masih ada aja orang yang menginap di sana. Kalau di Indonesia gue yakin udah sepi dan udah tutup gitu ya, kalau udah terkesan horor seperti ini. Anjing, ada yang berani mungkin, atau mungkin teman-teman di Malaysia sudah pernah nginap di sini, sudah pernah bermalam di sini? Boleh tinggalkan komentar di bawah. Oke, tempat horor selanjutnya adalah 99 Door Mansion. Nah, bisa dikatakan tempat ini adalah tempat yang paling seram di Malaysia dari beberapa yang sudah kita ceritakan. Rumah megah yang berdesain ala-ala Eropa ini terletak di sebuah perkebunan besar kelapa sawit. Hal inilah yang menyebabkan bangunan ini terlihat sangat menyeramkan karena jauh dari pemukiman penduduk. Jadi benar-benar di satu tempat yang di tengah-tengah lah gitu, di tengah-tengah di luar pemukiman. Mungkin dia mau bikin kayak Beverly Hills, mungkin lebih private dengan apa ya, sekelilingnya itu kebun mungkin ya. Ini orang-orang kaya yang pengen hidup tenang, atau mungkin ini adalah sebuah villa gitu yang hanya mereka tempati pada akhir pekan kali ya. Rumah ini sudah ditinggalkan sekitar 50 tahun lebih karena di sini pernah ada sebuah kejadian pembunuhan. Pembunuhan yang terjadi di sana sangat-sangat mengerikan, geng. Dan lokasi tempat rumah ini itu adalah di daerah Penang, Malaysia, tepatnya di Nibong Tebal. Pada dahulunya rumah ini tuh ditempati oleh sebuah keluarga yang berkebangsaan Inggris yang bernama Ramsden Family. Cerita
kelamnya itu pada awalnya terjadi kepada cucu dari keluarga Ramstein ini yang dibunuh secara kejam dan mayatnya tergeletak di tangga. Namun sayangnya sampai saat sekarang ini sang pembunuh belum tertangkap dan belum terpecahkan misterinya. Siapa yang menjadi pembunuh dari cucu keluarga Ramstein ini? Nah, dari pengakuan orang-orang yang pernah tinggal di dekat tempat tersebut atau bekerja di perkebunan sawit di dekat rumah tersebut, sering sekali mereka mendengar suara jeritan orang kesakitan dan orang minta tolong, bahkan kadang dalam bahasa Inggris. Dan bahkan orang-orang di sana sering sekali melihat sosok hantu anak kecil yang bergentayangan di rumah tersebut. Pada jam-jam tertentu, ada sebuah pintu yang bisa dikatakan ini adalah pintu nomor 100 dari bangunan ini. Itu sering sekali terbuka lebar dengan sendirinya dan pada saat-saat tertentu akan menutup dengan sendirinya, geng. Ini cerita horor banget sih yang di Malaysia nih, karena buktinya ada gitu ya. Tempat selanjutnya adalah Kelly Castle. Kelly Castle adalah sebuah tempat yang berada di Batu Gajah dan dibangun pada tahun 1915 oleh orang Skotlandia. Menurut keterangan orang-orang setempat, sering sekali terjadi hal-hal menyeramkan di perkarangan bangunan ini. Penampakan, suara-suara yang aneh di tempat itu, serta bau-bau anyir atau seperti bau darah. Hal ini semuanya bermula karena tempat ini merupakan tempat penyiksaan oleh tentara Jepang terhadap warga sekitar dan para tahanan gitu, geng, selama Perang Dunia Kedua. Jadi mereka di sini disiksa, disembelih, dan dihabisi di tempat tersebut. Beberapa orang sering sekali melihat sosok Putri Smith. Ini merupakan sosok hantu yang sering sekali bergentayangan di tempat ini, menggunakan pakaian berwarna putih dan berambut panjang layaknya kuntilanak. Ada yang pernah ke tempat ini, geng? Mungkin kalian punya cerita yang berbeda? Boleh tinggalkan komentar di bawah juga. Kita ke tempat selanjutnya. Oke, tempat selanjutnya ini bernama Shi Chung Breng School di Penang. Tidak lengkap rasanya, geng, kalau kita bercerita tempat angker ya. Salah satu bangunan yang tidak kita ikut sertakan adalah bangunan sekolah. Karena banyak sekali bangunan sekolah bahkan di Indonesia ya, itu tidak terhitung gitu ya, tempatnya angker. Karena kenapa? Ya karena bangunan sekolah ini ramai pada siang hari dan sepi pada malam hari. Nah, biasanya akan bergantian penghuni yang datang dan pergi. Kalian paham maksud gue ya? Nah, kita akan bercerita tentang sebuah sekolah yang berada di Malaysia dan ini merupakan sekolah yang sudah tidak aktif alias bekas sekolahan. Bangunan ini terkenal sangat mengerikan. Terletak di 11 Jalan Transfer, Georgetown, Pulau Pinang, Malaysia. Bangunan ini sudah sangat tua dan usang. Dan kalau diperhatikan, dinding-dindingnya itu terdapat banyak tumbuhan-tumbuhan yang sudah melapisi bangunan tersebut. Benar-benar bangunan yang tidak terawat, geng. Hal inilah yang menambah hawa seram dari bangunan ini, geng. Bangunan inilah yang menjadi saksi bisu di antara banyak tempat yang menjadi tempat eksekusi atau penyiksaan selama Perang Kedua. Sebenarnya tempat ini sempat menjadi gedung administrasi militer Jepang dan di sini sekaligus tempat mengeksekusi para tahanan yang dianggap Jepang merugikan mereka. Atas dasar itulah akhirnya tempat ini menjadi tempat yang sangat horor dengan energi negatif yang sangat besar dan kuat. Dan tempat ini menjadi tempat wisata horor atau tujuan orang-orang untuk menguji nyali mereka di Malaysia karena memang sangat mudah dan sangat gampang untuk memancing para makhluk astral atau makhluk gaib ini untuk keluar dari sarang gitu ya, langsung memunculkan diri, geng. Beberapa orang yang sudah pernah masuk ke sana selalu mengalami kerasukan dan penampakan tentara Jepang dengan wajah yang hancur serta penampakan orang yang buntung kepala karena memang tempat ini tempat pengeksekusian dengan cara dipancung hingga putus kepalanya, geng. Sering juga terdengar suara teriakan dengan bahasa Jepang dan bahasa Belanda di tempat ini karena memang dari beberapa korban itu ada tahanan dari Belanda dan juga beberapa tentara Jepang yang berkhianat lalu dibunuh di tempat ini. Gila, nggak kebayang gue ternyata di Malaysia tempat-tempat seperti ini eksis ya, ada gitu. Teman-teman mungkin sudah pernah datang ke salah satu tempat yang kita ceritakan hari ini. Kalian mau menambahkan hal yang pernah kalian alami atau hal yang kalian ketahui tentang cerita di lokasi-lokasi ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.